Di Provinsi Henan, Tiongkok, yang dikenal sebagai provinsi orang percaya karena populasi Kristennya yang besar, penganiayaan terhadap gereja bawah tanah mencapai puncaknya pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Pemerintah komunis, melalui kampanye 3 SWA kontrol dan razia terhadap kelompok ilegal, memerintahkan pejabat lokal untuk membubarkan jemaat, merobohkan gereja rumah, dan menangkap pendeta serta jemaat. Banyak pejabat pemerintah terlibat langsung dalam kekejaman ini. Mereka membakar Alkitab, menyita properti, dan memperlakukan orang Kristen seperti musuh negara. Namun, di tengah kegelapan itu, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui murka yang tepat sasaran, mendorong banyak penganiaya untuk bertobat. Para pejabat yang memerintahkan penindakan seringkali mengalami hukuman ilahi yang tak terduga. Beberapa di antaranya tiba-tiba didiagnosis kanker stadium lanjut. Meski sebelumnya sehat walafiat, anggota keluarga penganiaya lainnya tewas dalam kecelakaan mengerikan mobil terguling di jalan licin atau ledakan gas misterius. Para pejabat ini, yang awalnya sombong dan tak percaya adanya hukuman surgawi, mulai bergidik. Mereka tahu dalam hati bahwa ini adalah pengadilan Tuhan atas tindakan mereka terhadap umatnya. Kisah-kisah ini menyebar di kalangan birokrat lokal, menjadi peringatan hidup bahwa siapa yang menyentuh umatku, menyentuh bola mataku. Zaharia pasal 2 ayat 8. Salah satu kisah paling mencengangkan melibatkan seorang pejabat tinggi terkenal di Henan, yang kita sebut saja Pak Li untuk menjaga anonimitasnya, sebuah praktik umum dalam laporan gereja bawah tanah. Pak Li adalah kepala biro keagamaan setempat, dikenal kejam dan tanpa belas kasihan. Ia memerintahkan pembakaran ratusan Alkitab, penangkapan massal terhadap 200 orang percaya dalam satu malam, dan penghancuran gereja rumah yang menjadi tempat ibadah bagi ribuan jemaat. Bagi Pak Li, orang Kristen hanyalah binatang durhaka yang mengancam stabilitas sosialisme. Ia sering menyeringai saat mendengar jeritan para pendeta yang dipukuli di bawah perintahnya, dan tak pernah menunjukkan penyesalan. Satu-satunya kelemahan hatinya adalah putri tercintanya, Xiao Mei, seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang manis dan ceria. Xiao Mei adalah buah hati ayahnya. Pak Li rela memberikan apa saja untuknya, dari mainan impor hingga pendidikan terbaik. Suatu malam, setelah rapat panjang merencanakan razia baru terhadap sebuah jemaat besar, Pak Li pulang ke rumah mewahnya di kota Kaifeng. Ia tersenyum membayangkan kemenangannya. Tapi senyum itu lenyap saat mendengar jeritan dari kamar putrinya. Xiao Mei, yang tadi pagi masih bermain riang, tiba-tiba menjadi gila total. Matanya liar, tubuhnya gemetar, dan ia tak mengenali orang tuanya. Istri Pak Li menangis histeris, sementara Pak Li berteriak memanggil bantuan. Selama berminggu-minggu, kondisi Xiao Mei tak kunjung membaik. Dokter spesialis dari Beijing dan psikiater ternama dari rumah sakit elit didatangkan dengan helikopter pemerintah. Mereka mengerahkan obat-obatan canggih, terapi elektrokonvulsif, dan pemeriksaan MRI, semuanya sia-sia. Tak ada diagnosis medis yang masuk akal. Otak gadis itu normal, tapi jiwanya seperti dirasuki. Yang paling mengerikan, Xiao Mei hanya mengucapkan satu kalimat berulang-ulang, siang dan malam, dengan suara serak yang menusuk jiwa. Kalian harus berhenti menganiaya orang Kristen. Kalian harus berhenti menganiaya orang Kristen. Kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti wahyu ilahi. Meski gadis kecil itu tak pernah mendengar detail penganiayaan ayahnya, Pak Li gemetar mendengarnya. Istri dan pelayan rumahnya juga ketakutan. Bisikan mulai menyebar. Ini murka Tuhan. Pak Li, yang ateis garis keras, mulai berdoa dalam hati untuk pertama kalinya. Ia membaca Alkitab curian dari razia, mencari jawaban. Akhirnya, setelah 3 minggu neraka, ia jatuh berlutut di hadapan foto keluarganya. Dengan air mata mengalir, Pak Li berseru, Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku bertobat dari penganiayaanku terhadap umatmu. Pada hari yang sama, saat Pak Li memutuskan untuk menghentikan semua perintah penindakan bahkan membebaskan tahanan Kristen yang masih ditahan, keajaiban terjadi. Xiao Mei tiba-tiba sadar, tersenyum cerah, dan berlari memeluk ayahnya. Ayah, aku lapar, katanya polos, seolah tak pernah sakit. Dokter yang memeriksanya menggeleng tak percaya. Pemulihan instan itu mustahil secara medis. Pak Li tak hanya berhenti menganiaya, tapi ia sendiri menjadi orang percaya rahasia, melindungi gereja bawah tanah di wilayahnya hingga pensiun. Kisahnya menjadi kesaksian kuat di kalangan jemaat Henan, mengingatkan bahwa Tuhan adalah pembalas yang adil. Roma pasal 12 ayat 19.